Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Jasoro, NIM A32122079, kelas C, angkatan 22, mata kuliah kriminologi, dosen pengampu. Dengan hormat tersebut namanya Bapak Nasran SPD MPD. Ya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Saya akan menjelaskan tentang bullying, higien kriminal, dan politik kriminal. Yang pertama yang saya jelaskan itu tentang bullying. Apa sih itu bullying? Bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah dengan tujuan menyakiti secara fisik, verbal, atau psikologis. Bentuk bullying bisa berupa ejekan, ancaman, pemukulan atau pengucilan sosial, atau penyebaran rumor. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti di sekolah, di tempat kerja, atau di media sosial, dan berdampak buruk bagi kesehatan mental serta perkembangan korban. Yang kedua, jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying terdiri dari beberapa bentuk, yaitu bullying fisik seperti memukul atau menendang, bullying verbal seperti menghina atau mengejek, bullying sosial seperti mengucilkan atau menyebarkan rumor, dan bullying cyber atau cyberbullying yang terjadi melalui media digital seperti pesan atau media sosial. Setiap bullying dapat berdampak negatif pada korban baik secara emosional maupun psikologis. Yang ketiga, pelaku dan korban bullying. Pelaku bullying adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan intimidasi atau kekerasan atau penindasan terhadap orang lain. Biasanya itu untuk menunjukkan kekuasaan atau mendapatkan perhatian. Sementara itu, korban bullying adalah individu yang menjadi sasaran perlakuan buruk tersebut dan seringkali mengalami tekanan emosional, penurunan rasa percaya diri, bahkan gangguan kesehatan mental. Baik pelaku maupun korban seringkali memiliki latar belakang psikologis atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan respon mereka terhadap situs. Yang keempat, terjadinya bullying. Bullying terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan tentang empati, pengaruh lingkungan yang keras, keinginan untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi, serta adanya masalah psikologis pada pelaku seperti rasa tidak aman atau pengalaman pernah dibully sebelumnya. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang dewasa dan norma sosial yang membiarkan kekerasan juga turut mendorong perilaku ini berkembang. Yang kelima, cara mencegah bullying. Nah, seperti diketahui, cara mencegah bullying itu dapat dilakukan dengan menanamkan nilai empati, menghargai perbedaan, dan mengajarkan anak untuk berkomunikasi dengan baik sejak dini. Selain itu, peran orang tua atau guru dan lingkungan sangat penting dalam mengawasi, memberikan contoh positif, serta menciptakan suasana yang aman dan terbuka agar korban merasa nyaman untuk melapor. Edukasi tentang dampak buruk bullying ini juga perlu dilakukan secara terus-menerus agar mencegah bullying tersebut. Yang keenam, pengertian higien kriminal. Higien kriminal adalah cabang ilmu yang mempelajari upaya-upaya pencegahan kejahatan serta individu. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi fisik dan mental yang sehat bagi masyarakat agar terhindar dari faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Higien kriminal mencakup pengelolaan lingkungan, perbaikan kondisi sosial, dan pembinaan moral untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang. Yang ketujuh, tujuan higien kriminal.
Tujuan higien kriminal ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memperbaiki kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan biologis yang dapat memicu perilaku kriminal. Pendekatan ini menekankan pencegahan melalui perbaikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi individu seperti kemiskinan pendidik rendah, lingkungan yang buruk, dan pengaruh pergaulan. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik dan sosial, higien kriminal bertujuan mengurangi potensi timbulnya kejahatan sejak dini. Masuk ke pengertian politik hukum. Politik hukum itu adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk atau diterapkan oleh suatu negara. Untuk mencapai tujuannya, tentu politik hukum mencerminkan berkehendak penguasaan atau pemerintah dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, itu politik hukum merupakan strategi atau langkah yang ditempuh secara dalam pembangunan hukum sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang. Tujuan politik hukum. Nah, ini tujuan politik hukum itu adalah untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat. Melalui politik hukum, pemerintah dapat mengarahkan pembentukan dan pelaksanaan hukum agar mendukung pembangunan nasional, menjamin keadilan sosial, serta melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bullying dan higien kriminal dan politik kriminal. Ya baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.